Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya pernah membaca satu artikel pendek yang menarik mengenai mengapa orang Bali itu bisa fokus dengan ibadahnya. Mereka tidak gampang goyah, mereka tidak gampang terpengaruh dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Bahkan kalau kita tahu di Bali itu kan banyak turis, banyak orang asing dengan pakaian yang serba terbuka, mereka tidak merasa terganggu. Karena kata kuncinya mereka yakin dengan kepercayaannya, fokus dengan kepercayaannya, tidak dengan kondisi di luar kepercayaannya. Ada satu cerita dalam artikel tersebut yang menceritakan mengenai seorang anak yang pulang dari pura dan kemudian ditanya sama papanya, bagaimana tadi kondisi ibadah di pura, bagaimana? Anak ini kemudian menceritakan bahwa aku kesel, mulai sekarang aku gak mau lagi datang ke pura. Terus ditanya kenapa? Tapi tahu gak, di pura itu sebenarnya kelihatannya orang ibadah tapi pada munafik. Ada yang kalau lagi ibadah main gadget, ada yang saling gosip satu dengan yang lain. Pokoknya munafik deh Pi. Mulai sekarang aku gak mau ke pura lagi. Itu kurang lebih ceritanya seperti itu. Kemudian sang ayah berkata, ya sudah nak, gak apa-apa. Kalau kamu gak mau ibadah lagi gak apa-apa. Tapi papi punya satu persyaratan untuk kamu lakukan. Nah setelah itu kamu terserah. Kamu mau ke pura lagi silahkan. Kamu gak mau juga gak apa-apa. Apa itu? Kamu bawa satu gelas air dan kemudian diisi dengan air penuh. Kamu kelilingi pura 1-2 kali putaran, tapi tidak boleh tumpah ya airnya. Oke. Kemudian anak itu melakukan tugas dari ayahnya. Dia lakukan dengan baik dan dia pulang dan berkata, Pi, tugas aku sudah lakukan. Terus papinya tanya, ada airnya yang tumpah tidak? Oh enggak Pi, semua berjalan dengan baik, tidak ada yang tumpah. Tadi waktu kamu kelilingi pura tadi, kamu perhatikan nggak ada orang lagi main gadget atau yang lain? Oh nggak tahu Pi, aku fokus ke air ini, jadi aku nggak ngelihat yang lain main gadget atau yang lain, saya nggak perhatiin Pi. Oh kamu lihat gak tadi ada yang gosip di sana ngobrolin kejelekan orang lain? Aku juga nggak lihat Pi, aku soalnya fokus ke air ini Pi. Jadi waktu tadi aku kelilingi, aku nggak ngelihat yang lain ada ngobrolin orang lain, jelekin orang lain, gosipin orang lain, aku nggak tahu Pi. Sang ayah kemudian berkata, seperti itulah nak kehidupan. Seperti itu harusnya kita beribadah. Kalau kita fokus kepada tujuan kita, kepada ibadah kita kepada Tuhan, kita tidak akan punya waktu untuk melihat, menilai kejelekan orang lain. Itu yang terjadi. Kalau kita fokus kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, waktu-waktu untuk kita melihat kejelekan orang lain tidak akan sempat. Sebaliknya, kalau kita fokus melihat kejelekan-kejelekan orang lain, kita tidak bisa fokus dengan diri kita dan perbaikan diri kita. Ini pesan penting yang seharusnya juga menjadi pelajaran buat kita seperti drama tadi. Kalau fokusnya Mas Aryo tadi, fokusnya Bapak Ridwan Situmorang tadi adalah kejelekan sahabat-sahabatnya, teman-teman di gereja dalam pelayanan, maka dia tidak akan bisa fokus beribadah. Dia nggak bisa fokus ketemu Tuhan. Sebaliknya, kalau dia fokus ketemu Tuhan, dia nggak punya waktu untuk melihat kejelekan orang lain. Itu prinsip yang sebenarnya kita pelajari dari drama yang baru kita saksikan tadi. Nah Bapak Ibu saudaraku sekalian, apa itu fokus? Fokus adalah ketika tindakan kita selalu terarah pada target. Itu sebabnya kita perlu menetapkan target di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya target ya kita sama artinya kita tidak punya fokus. Pertanyaannya, sudahkah kita menentukan target di dalam hidup kita? Baik secara pribadi maupun secara korporat. Rata-rata kita belum punya. Karena kita belum punya, makanya fokus kita jadi pudar, bias kemana-mana. Nah,
Fokus sama artinya dengan pemusatan perhatian, pandangan, pembicaraan, aktivitas, waktu, tenaga ke satu titik. Dan kita perlu itu. Dalam segala lini kehidupan kita perlu fokus. Kehilangan fokus adalah aktivitas yang tidak nampak, gak kelihatan, tetapi dampaknya kelihatan serius. Orang yang tidak fokus memang gak kelihatan. Aktivitasnya juga jarang kelihatan, tapi hasilnya, dampaknya itu kelihatan. Maka nanti kita bisa lihat orang itu dari hasil kehidupannya, hasil akhirnya. Orang kalau fokusnya benar, kualitas hidupnya benar. Nah, tindakan yang fokus adalah tindakan yang konsisten, terus menerus setiap hari. Kalau kita fokus pada satu hal, kita lakukan secara konsisten, secara terus menerus setiap hari, sampai hasilnya muncul ke permukaan. Nah, kalau kita baru mengerjakan sesuatu kemudian kita tinggalkan, kita mengerjakan yang lain, kita tinggalkan lagi, kita kerjakan yang lain. Akhirnya mungkin kita mengerjakan banyak hal tanpa hasil yang maksimal. Itu sebabnya orang yang terlalu banyak hal yang dipegang itu bukan justru baik, justru tidak maksimal. Ada satu pemuda dulu saya ketemu dengan saya tanya, kerjamu apa? Diceritakan ada 5 sampai 7 kerjaan yang sedang dikerjakan. Disebutkan bagian servis AC, kemudian sewa sound system, kemudian ada beberapa keterampilan lain yang disebutkan, ada sekitar 5. Saya bilang, yakin kamu bisa mengerjakan semua itu? Yakin hasilnya maksimal? Dia berkata, iya mungkin kalau yang satu enggak ada, yang satu bisa saya kerjakan. Oke, dalam beberapa situasi itu boleh, tetapi tidak untuk jangka panjang. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam pelayanan pun rasul-rasul itu memerlukan fokus. Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 sampai 4 mencatat mengenai satu kondisi di mana rasul-rasul sudah tidak bisa fokus lagi memberitakan firman dan berdoa. Akhirnya dia memilih namanya diaken. Dipilihlah diaken supaya fokusnya rasul, pemusatan perhatian rasul hanya kepada 2 hal, yaitu firman dan doa, pelayanan firman dan doa. Jadi bahkan hamba Tuhan pun perlu fokus. Kalau semua dikerjakan oleh pendeta, semua dikerjakan oleh gembala, tidak maksimal. Satu kali saya pernah membaca cerita dari Rick Warren. Dia mengatakan bahwa dia pernah kelelahan luar biasa karena memegang hampir semua pelayanan. 18 jam sehari dia pelayanan setiap harinya. Dan kemudian karena keletihan yang luar biasa dia berdoa. Dan dalam doanya itu dia berkata, Tuhan, aku menyerah. Aku tidak sanggup lagi. Aku mengerjakan semua hal dan aku kelelahan. Kemudian dalam bisikannya yang halus, Tuhan berbicara kepadanya. Berarti mulai sekarang aku sudah bisa bekerja. Artinya selama ini yang bekerja pendeta itu sendiri, Rick Warren sendiri. Tetapi Roh Kudus tidak diberi kesempatan bekerja. Jemaat pun juga tidak diberi kesempatan untuk melayani. Kenapa? Semua diambil alih oleh pemimpinnya. Sampai satu hari dia datang ke jemaat dalam sebuah ibadah seperti ini, dia berkata, saudara-saudara sekalian, saya kelelahan, saya letih, saya tidak maksimal. Kalau saudara-saudaraku sekalian mau melayani pekerjaan Tuhan, meringankan beban pekerjaan Tuhan, dan saya bisa fokus kepada pemberitaan firman dan doa, saya janji saya akan memberikan firman yang lebih segar, lebih fresh setiap hari. Dan itu terjadi. Dan sejak saat itu pertumbuhan gereja itu begitu pesat. Itu terjadi karena fokus. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang membuat kita tidak fokus seringkali ada 2 hal. Yang pertama beban, yang kedua adalah dosa. Beban ini apa sih sebenarnya? Beban ini segala sesuatu yang merintangi perjalanan kita mencapai tujuan. Kalau dalam tujuan rohani itu adalah perasaan-perasaan bersalah kita. Orang kalau selama hidupnya selalu diselimuti rasa bersalah, mungkin dosa masa lalunya begitu besar, dia gak pernah bisa akan ketemu Tuhan, tidak pernah bisa menggenapi panggilan Tuhan. Saudara harus bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan, dan Tuhan ampuni, dan Tuhan akan mulai dengan kehidupan yang baru.
Saya telah bertemu dengan banyak orang yang tidak bisa maksimal karena perasaan rasa bersalahnya. Ya mungkin dulu pernah jatuh di dosa serius. Tetapi dengar, kalau kita bertobat sungguh-sungguh Tuhan mengampuni engkau. Itu jauh lebih penting daripada engkau terus merasa bersalah. Dan hidup dalam rasa bersalah itu benar-benar tidak enak. Kemudian perasaan khawatir, cemas, ketakutan itu menghalangi, itu merintangi tujuan rohani kita. Orang yang terus hidupnya diselimuti dengan kekhawatiran, ketakutan, bukan saja merusak fisiknya, tapi juga merusak rohaninya. Ada orang yang tengah malam bangun itu bukan karena bangun mau doa, bangun karena ngecek pintu. Tadi sudah saya kunci belum ya? Bawaannya itu takut. Ada istri-istri yang hobinya itu periksa gadget suaminya, takut suaminya selingkuh. Ngendus-ngendus kalau pulang suaminya, ini suami saya hari ini jalan sama cewek lain apa enggak? Ketemu sekretarisnya berdua apa tidak? Khawatir, takut, cemas, takut ke sana, takut ke sini, takut naik pesawat. Sekarang pesawat banyak jatuh, nggak kemana-mana deh. Kenapa? Takut pesawat banyak jatuh, di rumah aja. Mau usaha takut, mau buka usaha baru takut gagal. Daripada gagal uang disimpan aja deh, gak usah kerja. Sudah hidup dari deposito aja. Kita gak bisa begitu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dalam dimensi rohani, dalam dimensi jasmani tidak bisa begitu. Ketakutan, kekhawatiran itu merintangi perjalanan iman kita. Itu juga bicara mengenai kecintaan kita akan dunia yang terlalu berlebihan sampai kita tidak bisa lagi punya kecintaan sama Tuhan. Dan yang berikutnya adalah dosa. Dosa segala sesuatu yang mengikat kita, yang membuat kita lebih menikmati dosa kita daripada menikmati Tuhan. Jadi sampai seseorang itu tidak menanggalkan dua hal ini, beban dan dosa, dia gak bisa fokus. Dosa ini juga berlaku untuk sisi jasmani loh Bapak Ibu. Artinya begini, orang yang terus hidup di dalam dosa secara karir pun gak akan maksimal. Saya mendapati itu. Orang-orang yang berani meninggalkan dosa, hidup bersih, Tuhan bela. Walaupun memang tampak berat awalnya untuk hidup bersih, jujur. Bersih juga dalam hubungan suami istri, bersih juga dengan komunitasnya, bersih dalam dunia kerja, Tuhan pasti bela. Yang pertama yang kita bisa jadikan catatan dalam apa yang saya sampaikan hari ini, yang pertama kita harus fokus pertama-tama membenahi diri kita sendiri dulu. Karena kecenderungan kita sebagai manusia seringkali adalah fokus membenahi hidup orang lain. Kita menuding orang lain, kita ingin menolong orang lain berubah, tetapi kita lupa kita belum banyak berubah. Itu yang sering terjadi. Istri-istri berhenti untuk menuding suamimu untuk berubah. Suami-suami berhenti untuk menunjuk istri untuk berubah. Orang tua berhenti untuk menunjuk anak-anakmu berubah. Dan sebaliknya anak ke orang tua, masing-masing berubah. Itu yang Yesus pesan kepada kita, jangan kamu menghakimi. Yang menarik kata menghakimi itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan menghakimi ya saudara. Tapi dalam bahasa aslinya kata menghakimi itu menarik. Jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Dan kamu jadi seneng gara-gara menemukan kesalahan orang lain. Makanya ada istilah kalau korek kuping itu kadang-kadang nikmat. Walaupun kadang-kadang berbahaya juga ya, kalau pada batas tertentu bisa bahaya. Korek kuping itu kadang-kadang nikmat. Lebih nikmat lagi kalau menemukan kotorannya. Duk gitu ya, terus dicabut, malah puas. Kecoa. Si Randy punya pengalaman, anak kecoa ya Ren. Seperti itulah kira-kira orang menghakimi. Orang ngorek-ngorek kesalahan orang, ketemu kesalahannya puas. Nah benar kan? Saya bilang apa kan? Nah itu namanya menghakimi. Menilai beda dengan menghakimi. Menghakimi ini sudah menjatuhkan hukuman. Kita sudah mengarah kepada pribadi orang tersebut. Dan Tuhan tidak berkenan. Kita akan menjadi musuh Tuhan dengan sikap seperti itu. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kita jangan menghakimi. Kita harus fokus untuk membuang balok di mata kita,
di depan kita baru bisa nolong selumbar pada saudara kita. Selumbar itu kecil loh, balok itu gede. Tapi orang kadang-kadang begitu ya, kesalahannya yang gede, kesalahannya yang besar tidak terlalu dipusingin, tidak terlalu diurus. Tapi kesalahan orang lain, kesalahan pasangan, kesalahan orang tua, kesalahan teman gereja yang kecil dikorek-korek sampai ketemu. Itu yang membuat kita tidak fokus. Tidak bisa fokus juga untuk membenahi diri sendiri. Nah, orang-orang seperti ini jarang bisa bertumbuh, jarang bisa berubah. Saudara harus fokus bukan pada hal-hal yang sifatnya orang lain, tetapi pada hal yang sifatnya diri kita sendiri. Yang kedua, kalau dalam berkomunitas, kita juga gak boleh fokus kepada orang-orang di sekitar kita. Entah itu teman gereja kita, teman komsel kita juga harus lebih fokus ke diri kita. Kira kalau fokusnya kepada teman-teman gereja, komunitas gereja, rata-rata terjadi namanya gosip. Cenderung akan gosip. Tahu nggak si Marno itu? Makanya badannya gemuk, korupsi tahu. Ini kan contoh gosip. Belum tentu. Tahu nggak si Randy itu? Bos Jepara Kreasi itu. Itu kayu jatinya tuh ilegal tahu. Ini contoh gosip. Nah benar. Tahu nggak Agung itu? Sebenarnya dia sudah punya istri tahu. Itu jahat loh. Makanya gosip itu lebih jahat dari apapun. Gereja nggak hanya. Kenapa? Karena gosip itu merusak gereja. Nah kalau di dalam gereja, dalam arti organisasi, fokus gereja juga harus benar. Fokus gereja itu bukan gedung. Fokus gereja itu harusnya adalah pembangunan manusia batiniahnya, bait Allah secara pribadi ini loh. Jadi orang-orangnya yang harus berubah, bukan gedungnya saja berubah. Ada gereja yang gedungnya terus berubah tiap tahun, tapi orang-orangnya tidak berubah. Ini kayak kita berubah per 2 tahun kayaknya ya. 2 tahun apa per 3 tahun. Konsep dekorasi ruangan kita tata ulang, gak masalah. Tetapi harus diikuti dengan perubahan manusia batiniah kita. Yang gampang marah, yang gampang tersinggung, yang suka gosip harus berubah. Yang masih genit, yang masih godain pasangan orang lain ya harus berubah. Yang tidak jujur, yang malas kerja harus berubah. Harusnya itu dengan tambahnya usia kita, tambah berubah. Jangan-jangan nanti kita usia pelayanan kita misalnya ya 10 tahun lagi. 19 tahun misalnya, kita sudah punya gedung besar. Kita sudah mungkin ribuan orang yang bersama dengan kita pelayanan. Tapi orang-orangnya tidak berubah. Waduh, jangan Bapak Ibu, saya takut. Itu tidak baik. Sekalipun di mata dunia mungkin saya dipuji manusia. Saudara dipuji manusia. Keren ya gerejanya ya, puji Tuhan ya, musiknya wow. Worship leadernya wow. Saya suka itu. Tapi harusnya pemusiknya wow, bukan hanya musiknya, pemusiknya, pribadi pemusiknya berubah. Samuel dulu kalau lapar misalnya marah misalnya, bisa banting barang misalnya. Sekarang nggak ada makanan, ya sudah Mi, nggak apa-apa. Aku masak telur ya Mi, ceplok telur ya. Itu artinya berubah. Bukan hanya penampilan atau skill musiknya, tapi lebih ke karakternya berubah. Nah, itu yang harus menjadi catatan kita. Gereja, setiap gereja itu punya namanya visi, punya misi. SBC juga punya visi yang harus jemaat tahu. Visi gereja kita adalah memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan ini kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, bertumbuh dewasa. Visi kita, hasil akhir kita bertumbuh dewasa. Visi akhir kita bukan gedung besar, tapi masing-masing tumbuh dewasa. Nanti saya mau lihat Ronald 10 tahun ke depan. Apakah gaya marahnya masih sama? Apakah cara memperlakukan pasangannya masih sama? Nanti saya mau lihat Daud dan Wita beberapa tahun ke depan. Harus bertumbuh, harus berubah. Kalau dulu mungkin kita banyak konflik, banyak benturan, tidak boleh terus begitu. Bukan tidak boleh beda pendapat. Beda pendapat itu sehat. Tapi konflik yang terus menyakiti, melukai itu tidak sehat.
Mungkin 10 tahun lagi saya lihat Mas Iwan sudah beda, bukan hanya rambutnya putih, tetapi sudah betul-betul wibawanya, harismanya diserempet, haleluya. Kalau sekarang enggak, Mas Iwan sudah banyak berubah juga. Nah, misi kita adalah amanat agung, the Great Commission. Harusnya misi kita ini adalah melakukan apa yang Yesus Kristus amanatkan. Udah gak usah pusing dengan gereja lain, gak usah jelek-jelekin gereja lain, gak usah juga niru copy paste gereja lain. Boleh belajar prinsip-prinsipnya, tapi gak usah copy paste. Kenapa? Karena kita punya ciri khas sendiri yang Tuhan amanatkan kepada kita, yang saya singkat 5B atau 5M. Itu bukan mengubur ya, apa itu? Menguras, mengubur. 5 misi kita, 5 tugas utama kita, yaitu beribadah, bersekutu, bertumbuh, bermisi, berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Kita fokus di sini aja deh, nggak usah neko-neko dulu. Ya, kita fokus nyembah Tuhan. Kita fokus membangun komunitas yang sejati di sini. Kita fokus membangun karakter Kristus. Kita fokus melakukan penginjilan, menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Kita berfokus melayani yang lain. Waduh saudara, indah malahan. Daripada jelek-jelekin gereja lain, jelek-jelekin hamba Tuhan lain, jelek-jelekin orang lain, tak perlu. Biarlah orang lain punya visinya sendiri, punya pakaiannya sendiri, punya kendaraannya sendiri. Kita juga punya. Nah, apa manfaat fokus? Saudara, bahkan sinar matahari itu kalau difokuskan dalam sebuah eksperimen itu bisa membakar kertas. Ini sebenarnya videonya, tapi saya nggak sempat menayangkan. Sudah buka aja di YouTube. Itu satu kertas kalau dikasih sinar dengan alat bantu itu bisa terbakar. Itu kalau satu sinar matahari difokuskan bisa membakar kertas. Satu kekuatan, satu energi kalau difokuskan mengerjakan sesuatu itu hasilnya maksimal. Tapi kalau mengerjakan terlalu banyak hal malah nggak maksimal. Gereja juga begitu. Ada yang tanya, Pak, kenapa gereja kita belum ada ibadah wanita ya, ibadah pria sejati ya, terus belum ada kayak Married for Life gitu, belum ada misi ke daerah dan banyak yang lain yang belum ada. Nggak apa-apa, karena tenaga kita masih terbatas. Jadi kita nggak bisa mengerjakan banyak hal. Kita hanya fokus di beberapa area, nanti terus berkembang. Satu hari pelayanan diakonia akan lebih berkembang dan lain-lain. Saudara, bahkan batu kecil yang dipakai Daud itu kalau difokuskan, memang benar-benar difokuskan, itu bisa mengalahkan raksasa. Difokuskan kena mana? Bagian dahi atau jidatnya. Saya mau tanya, itu kalau batu kecilnya Daud ini tidak difokuskan, kena lututnya Goliat, kira-kira Goliat gimana? Geli ya. Apalagi kena bagian sini, apa ini? Tapi kalau pas kena jidatnya, nah memang yang terjadi begitu, bisa roboh. Jadi satu kekuatan yang kecil kalau difokuskan hasilnya bisa besar. Suami istri kalau fokus mengerjakan sesuatu, benar-benar fokus, hasilnya mantap. Jangan berdebat terus, ribut terus. Yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sini, enggak ketemu. Suami istri juga sepakat, didik anak tuh mesti begini, sepakat dulu deh. Jangan nanti anak datang ke maminya, mami minta es krim. Maminya bilang, "Enggak boleh. Awas lo ya, batuk, enggak boleh minum. Makan es krim dulu." Datang, papi minum es krim dong. Jangan bilang-bilang mama ya. Jadi nggak sepakat dong, harusnya sepakat. Supaya anak juga tidak adu domba orang tua. Nanti anak melihat mama sebagai iblis, papa sebagai malaikat. Jadi di rumah tuh ada iblis, ada malaikat. Iblis yang selalu melarang, malaikat yang selalu nurutin. Padahal belum tentu yang nurutin tuh baik. Nah, beberapa pasangan saya sudah mulai mentor ya. Termasuk ada Yosdian, ada Akong, Yuli, ada Tris, Steven. Beberapa pasangan saya juga mentor. Kalian harus, saya bilang harus sepakat mengerjakan sesuatu dan fokus. Yang mungkin termasuk fokus nyimpen, fokus nabung untuk merit.
Yang lain-lain beli baju, beli jaket, nonton dikurang-kurangi dulu. Fokus untuk acara meritnya, persiapan merit saya bilang. Kalau belum memenangkan hati calon mertua, fokus memenangkan hati calon mertua. Jadi waktu nanti datang, Om, Tante, aku mau melamar nih. Aku serius sama anak Om, anak Tante. Minimal dia bilang, silakan. Nah, jangan, apa loh? Makanya kita perlu fokus. Ada beberapa hal yang saya sampaikan hari ini mengenai bagaimana kita fokus. Yang pertama, kita harus menetapkan sasaran atau goal yang jelas. Harus mulai tetapkan. Setiap kita, bahkan anak sekolah pun sudah bisa tetapin. Aku harus lulus SD ya 6 tahun, SMP 3 tahun. Misalnya SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. S2 misalnya saya 2 tahun. Jadi sudah mulai punya target-target goal-goal dari sisi kuliah. Saya nanti kuliah semester akhir saya akan sambil kerja. Kerja nanti saya kurang lebih 3-4 tahun kerja sama orang. Habis itu saya mau usaha sendiri misalnya. Punya target-target, punya goal-goal yang bisa dikelompokkan dalam 2 bidang. Yang pertama bisa dari sisi jasmani. Jasmani ini saya kelompokkan bukan berdasarkan ini ya saudara, bahwa semuanya memang rohani. Tetapi ini hanya untuk mengelompokkan, mempermudah. Ada sisi-sisi di mana kita harus secara jasmani, misalnya saya studi, pekerjaan, keuangan, pacaran atau nikahnya kapan, kemudian punya anak. Ya kalau memang baru nikah belum persiapan punya anak ya bisa di planning. Kemudian mulai buka usaha sendiri, mulai buka cabang, mulai disusun. Jangan terlalu mengalir sampai nggak punya target. Mengalir saja bro, tiba-tiba ada saja. Ada dari mana? Kalau kita tidak memplanning, kita tidak melakukannya ya tidak ada. Kemudian secara rohani juga misalnya kapan sudah mau terlibat pelayanan. Secara disiplin rohani doa, saat teduhnya, baca Alkitab. Karakternya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dimenangkan. Termasuk amarahnya, demen gosipnya, nggak mau ngalahnya, egoisnya, itu kan karakter. Itu ditargetkan. Tahun depan aku udah gak boleh gitu lagi, gak boleh marah-marah lagi nih sama istriku, gak boleh marah-marah lagi nih sama anakku. Kalau marah sampai cubit anak sampai biru itu, ibu-ibu tuh, anak sampai dicubit warnanya biru tuh. Nah itu ditargetin, aku tahun depan aku gak gitu lagi, tahun ini aku udah gak gitu lagi. Soal memberi, aku coba belajar mengambil kontribusi, mungkin sedikit dari apa yang kumiliki, aku ingin kontribusi untuk pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Nah itu sebabnya Paulus sering berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan meninju sembarangan. Paulus punya target. Dia punya tujuan yang jelas. Kalau aku lari dengan tujuan. Aku meninju dengan sasaran yang tepat. Kehidupan kita juga harus begitu saudara. Jangan ngawur. Jangan kita tidak fokus kemana-mana. Akhirnya apa? Akhirnya hidup cuma jalan-jalan, makan, nonton, muter-muter sama temen. Udah, bukan tidak boleh, tapi harus fokus mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Mancing 3 hari gak pulang, istri di rumah sendirian. Bahkan kita harus belajar dari semut, kata firman Tuhan dalam Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pak, nabung itu boleh gak Pak? Alkitabiah gak Pak? Alkitabiah, ini salah satu ayatnya. Nabung itu alkitabiah, orang Kristen juga harus nabung. Masing-masing punya kapasitas. Asuransi alkitabiah itu bentuk pertanggungjawaban. Bahkan seringkali dalam diskusi-diskusi saya, sebaiknya laki-laki, para pria punya asuransi. Waktu engkau dipanggil Tuhan cepat misalnya, istrimu belum tentu siap. Minimal ada biaya pertanggungan di sana yang bisa mau jadi modal istrimu hidup, anak-anakmu hidup. Anak-anakmu tidak hidup di jalan, saya bilang. Jadi gak boleh kita ini, aku percaya, aku yakin Tuhan jagain. Ya kita tetap yakin. Tapi asuransi tabungan itu perlu untuk apa? Untuk pertanggungjawaban keuangan. Jangan hari ini, bulan ini dapat dihabisin semua. Nah kalau itu juga bicara mengenai kemampuan kita membeli barang-barang tertentu, efektif enggak. Sebenarnya gaji cuma 2,5 juta misalnya. Cicil mobil, ya gimana ya, enggak bisa dong. Gaji di bawah 10 juta juga sebenarnya belum bisa cicil mobil.
Cicil mobil tuh kalau sudah di atas 10 juta harusnya loh ya. Kalau gaji cuma 2,5 juta, ya nggak bisa makan ke abu bastik, bistik, ya tahu tempe lagi, tahu tempe lagi. Ya Pen ya, nggak apa-apa ya Pen ya. Ucap syukur, nggak perlu harus menjadi seperti orang lain. Ikut-ikutan makan, disogok sekali makan, misalnya 40.000 ya sesekali boleh, tapi kan tidak bisa tiap hari. Masak sendiri, selain sehat juga sehat secara kantong. Yang kedua, tetapkan skala prioritas dan rencana kerja. Mulai belajar juga menetapkan skala prioritas. Skala prioritas itu ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan besok, ada hal yang kita kerjakan kemudian, ada hal yang kita kerjakan sekarang. Saudara harus buat planning waktu juga. Ada beberapa hal yang ini nanti saya kerjakan nanti, tapi ini sekarang. Yang ini nanti, ini sekarang. Yang itu besok. Saudara harus bisa mempersiapkan itu, harus punya namanya perencanaan. Kalau enggak, saudara jadi akhirnya menunda-nunda. Semuanya jadi berantakan. Kadang-kadang di gereja kan kita plot juga ya, 1 tahun kita plot special event. Tapi yang nanti persiapannya kadang-kadang 1 bulan atau 1 minggu sebelum acara. Padahal di plotnya setahun. Sama dulu kuliah juga begitu. Kuliah dikasih paper sama dosen. Kerjain ya 2 bulan ya. 2 hari 1 hari sebelum kumpul baru pada ngelembur. Padahal waktunya 2 bulan. Itu yang bikin gak maksimal. Nunda itu musuh keberhasilan. Jangan pernah menunda dalam bentuk apapun. Termasuk bertobat. Ya kalau bisa kerjakan sekarang. Jangan pernah menunda. Dalam beberapa pekerjaan atau kebutuhan itu ada namanya kuadran yang kita harus lakukan. Ada 4 kuadran. Ada yang pekerjaan atau kebutuhan yang sifatnya mendesak dan penting, yang harus dikerjakan sekarang dan hanya sama saudara sendiri, yang lain gak bisa kerjain. Kalau pemimpin ya memang yang pertama ini pemimpin yang harus kerjakan ini. Yang kedua itu mendesak tapi tidak penting. Saya bisa tunda atau saya bisa delegasikan ke orang lain. Ada yang kuadran 3, tidak mendesak, tidak penting. Saya delegasikan atau saya tidak kerjakan. Yang tidak mendesak, tidak penting, kuadran 4, yaitu mungkin saya nggak perlu kerjakan. Saya delete, saya hapus. Tapi kalau kita nggak bisa nyusun skala prioritas, waktu kita berantakan. Saat teduh nggak punya, ibadah nggak punya, baca Alkitab nggak punya, kerjaan berantakan, hubungan dengan suami istri berantakan, anak-anak nakal. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyusun skala prioritas. Harus mulai belajar, saudara. Ada hal-hal tertentu yang memang saya kerjakan sendiri yang gak bisa saya delegasikan, itu saya prioritaskan. Tapi ada hal tertentu yang saya bilang, sekarang saya puji Tuhan teman-teman ada mitra dalam pelayanan yang luar biasa. Ada perpanjangan tangan saya luar biasa. Jadi saya gak terlalu banyak harus mengerjakan di bagian kuadran 2, kuadran 3, apalagi kuadran 4. Evaluasi berdasarkan target tujuan. Setelah kita tetapkan tujuan, target, evaluasi. Ini udah kecapek belum? Ini udah kecapek belum? Termasuk perkara rohani tadi. Aku sudah selesaikan baca Alkitab belum? Aku masih marah-marah enggak? Gak usah bandingin dengan orang lain. Kalau kita bandingin sama orang lain, kita iri, kita minder, kita sombong. Tapi kalau kita bandingkan dengan hasil evaluasi, saya memang belum. Mungkin di mata orang lain saya sudah benar, tapi di mata evaluasi saya sendiri saya belum. Misalnya saya sudah buat satu target, misalnya 3 tahun pertama perintisan gereja ini saya membuka cabang. Waktu itu target saya begitu, tapi tidak terjadi. Ini masuk tahun ke-9, belum buka cabang juga. Berarti saya belum mencapai target yang sudah saya tetapkan sendiri. Tapi gak apa-apa. Orang lain berkata, saya mungkin dianggap sukses dalam pelayanan. Karena ukurannya orang lain, bukan saya. Kalau saya ngelihat, saya gak capai target. Misalnya saya mentargetkan, saya harus berubah dari sifat egois saya. Termasuk sifat tidak romantis saya misalnya. Kan kalau biasanya suami itu cium istri ya. Kalau saya terbalik, istri yang cium suami. Suami suapin istri kan biasanya. Ini istri yang banyak suapin suami. Itu kan target yang mungkin orang lain bilang, keluarganya sudah harmonis, sudah baik. Tapi ada bagian-bagian yang saya juga belum. Target lain misalnya, kalau ulang tahun istri minimal gak lupa lah. Nah itu sudah. Kalau dulu, ini hari apa?
Kamis. Tanggal 19 bulan Mei. Hari apa? Hari Kamis tanggal 19 bulan Mei. Wilayah-wilayah yang mungkin orang lain anggap biasa, tetapi kalau kita lihat, oh jadinya kan jadi marah istri kita, pasangan kita gara-gara ulang tahunnya dilupain. Nah itu juga harus jadi target kita. Wah mulai sekarang saya harus serius, nggak boleh lupa lagi. Buat evaluasi berdasarkan kualitas hasilnya, ya luar biasa mungkin, terus kemudian sangat baik, rata-rata, di bawah rata-rata. Kita punya hasil yang kita capai. Wah ini saya lihat masih kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Wah saya harus dikembangin lagi. Kadang-kadang saya dengar khotbah saya sendiri saudara. Kan rekamannya kan diputar, saya dengar lagi. Aduh kurang ya, rata-rata ya. Aduh saya mesti tingkatkan lagi nih. Kalau saya kan gitu. Nah saudara kan masing-masing juga gitu. Di dunia bisnis, di dunia rohani, keluarga, pelayanan kita kepada pasangan kita bisa tingkatkan. Oh ya selama ini kok saya kurang yang melayani pasangan saya tingkatin. Dulu kalau istri saya sakit saya tinggal gitu, sengaja jalan-jalan. Sekarang didampingin, temenin, dipijitin ya kan. Mami mau makan apa, sup atau apa, papi beliin ya. Masak soalnya gak bisa, papi beliin ya. Nah itu contoh-contoh. Yang keempat, nah ini waspada dengan pengalihan perhatian. Ada banyak target yang tidak tercapai baik jasmani maupun rohani karena banyak pengalihan. Karena gak fokus. Kalau pribadi kita banyak juga. Kalau kemarin Salomo istrinya yang banyak. Kalau saudara mungkin hobi saudara. Bukan tidak boleh jalan-jalan, bukan tidak boleh mancing, bukan tidak boleh main gadget. Tetapi juga harus ada batasan-batasannya. Suami istri seringkali kalau sudah masuk kamar, katanya sih kebersamaan di rumah. Tetapi di kamar pun masing-masing pegang gadget. Masing-masing punya dunianya sendiri. Di restoran semuanya pegang gadget. Katanya kebersamaan, katanya waktu bersama, tapi semuanya pegang mainannya masing-masing. Itu kan pengalihan perhatian sebenarnya. Kalau kita bisa targetkan, mulai targetin. Misalnya oke ya, jam 10 atau jam 9 malam udah masuk kamar semua HP tutup. Tapi kalau kerjanya yang online shop gimana? Ya itu dibicarakan dengan pasangan, cari kesepakatannya. Tapi ada hal tertentu di mana memang sudah masuk kamar, udah berpelukan lah, ciuman lah, misalnya gitu ya. Ya mainlah sama anak, udah tinggalin dulu, HP-nya tinggalin dulu, gadgetnya tinggalin dulu. Nah bapak-bapak juga masih kadang main game sendiri, menonton YouTube sendiri, istri juga main media sosial sendiri. Jadi dalam satu ruangan hidup bersama tapi tidak dalam kebersamaan yang erat. Di gereja kita komsel bareng, kita ibadah bareng, tapi masing-masing semua punya dunianya sendiri. Kadang departemen komisi juga punya dunianya sendiri. Ini mau begini, ini mau begini. Kita enggak nyatu. Itulah yang membuat kita tidak pernah mencapai apa yang menjadi target Tuhan dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu saksian yang ditulis oleh hasil kesaksian wawancara oleh seorang yang bernama Rick Warren. Dalam satu wawancara ini, wawancara yang menurut saya luar biasa. Dalam wawancaranya ditanya, Rick, pastor, apa kira-kira yang menjadi alasan Anda hidup di dunia ini? Fokus Anda hidup di dunia ini. Dan dia mengatakan bahwa kalau saya boleh ringkas hidup saya di dunia ini hanya persiapan untuk kekekalan. Bahwa Tuhan mau apapun yang di dunia ini ia lakukan, semua hanya untuk persiapan di kehidupan yang akan datang. Jadi Tuhan mau kita melatih diri kita selama di dunia ini, melatih hal-hal yang nanti kita bawa sampai kekekalan. Doa, ibadah, kasih, itu kan nanti kita bawa sampai kekekalan ya. Itu kita latih di dunia ini, saling memberi, saling menolong, persahabatan yang murni, itu nanti kita bawa sampai di kekekalan. Dia berkata bahwa suatu hari jantung saya akan berhenti berdetak. Itu akhir dari tubuh saya, tetapi bukan akhir dari kehidupan saya. Satu hari tubuh kita ini saudaraku sekalian akan masuk liang lahat. Akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Tapi itu bukan akhir dari kehidupan kita yang sebenarnya. Karena ada kehidupan baru yang kita mulai.
Kalau kita mengerti ini, kita gak akan menyia-nyiakan hidup di dunia ini yang begitu singkat. Saya mungkin hidup 60-100 tahun, tetapi saya akan menghabiskan triliunan tahun di kekekalan. Saya hidup di dunia ini 60 tahun, kalau kuat 100 tahun, tapi di kekekalan triliunan tahun. Dan itulah yang harus saya persiapkan. Dia mengatakan begitu. Dia mengatakan juga engkau bisa fokus pada tujuan hidupmu atau fokus pada masalahmu. Engkau akan jadi makin berat kalau kamu fokus pada masalahmu. Fokus pada penyakitmu. Fokus pada penderitaanmu. Fokus pada kejelekan orang lain. Tapi kalau fokus pada Tuhan, pada tujuan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan kuat. Engkau akan tegar. Ada 4 hal yang dia lakukan setelah dia menjadi kaya raya. Karena buku Purpose Driven Life itu terjual lebih dari 14 juta kopi. Dan dia bilang saya menjadi orang yang mendadak kaya. Tapi pada waktu yang bersamaan istrinya kena kanker. Bernama Kay. Istrinya Kay kena kanker dan kanker serius. Bahkan anaknya juga meninggal dunia. Dia bilang ada satu masa di mana dia begitu terkenal, kaya, tapi ada satu masa di mana begitu berat. Istrinya kena kanker, anaknya meninggal dunia. Dia mengatakan 4 hal yang dia lakukan setelah dia menjadi kaya dan terkenal. Yang pertama, kami tidak mengubah gaya hidup kami. Kami tidak melakukan pembelanjaan besar-besaran. Walaupun banyak duit, dia nggak mengubah pola gaya hidupnya. Banyak orang kalau sudah punya duit banyak, gajinya naik, ya gaya hidupnya naik juga. Belanjanya gede-gedean. Tapi Rick Warren tidak. Yang kedua, saya berhenti mengambil gaji dari gereja. Itu tahun ke-24. Yang ketiga, dia mendirikan yayasan-yayasan yang disebut The Peace Plan, mendirikan gereja, menolong orang miskin, menolong para pemimpin gereja, orang sakit, ditolong semua di situ. Dan yang keempat, ini yang mengagumkan. Dia menghitung semua yang pernah diberikan gereja kepadanya selama 24 tahun dia jadi full timer. Dan dia ganti semua. Dan dia bilang begitu, alangkah indahnya, alangkah bebasnya aku bisa melayani Tuhan tanpa digaji. Kiranya ini memberkati kita sekalian. Amin.